Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Segenap presbiter yang bertugas pada ibadah ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu keempat sesudah Epifania. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sejenak kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri, kita memuji namanya, serta menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua ampunan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Matius 10 ayat 16 berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Terimalah salam.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kekal, dalam kerendahan hati kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami berdosa dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kami. Tetapi Engkau, Tuhan yang pengasih dan penyayang, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kami datang kepadamu dengan penyesalan akan dosa-dosa kami. Anugerahkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Tunjukkan jalan pengampunan, pertobatan, dan hidup yang menurut kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah pengakuan jemaat-Mu, dengarkanlah seruan doa kami. hapuskan dosa kami Tuhan, oh pulihkan
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 4-5 yang mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar bisi, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih kepadanya, baliklah kepadanya. Jemaat, mari berdiri. Dengarkanlah perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-9 yang mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau
sampai menembus awan-awan. Ditinggikan dirimu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan dirimu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami selalu membutuhkan sapaan firman-Mu yang kami percaya akan menuntun langkah kehidupan beriman kami, agar hanya tertuju kepadamu Sang Juru Selamat yang membawa dan mengarahkan kami pada karya keselamatan-Mu. Karena itu Tuhan, kami datang dan firman-Mu akan diberitakan. Kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan, baik kami yang mendengarkan firman-Mu maupun hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Maka Tuhan, biarlah dengan penuh kerendahan hati, kuasa Roh Kudus-Mu Engkau cerahkan untuk kami bisa memahami dan firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Dalam Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yehezkiel pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yehezkiel pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang menyatakan, panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Realitanya kita diciptakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan kita akan selalu ada dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan hidup bersama. Tak ada yang bisa mengelak dari kenyataan itu. Kalau kita nonton film Tarzan di hutan pun ya, akhirnya dia bertemu Jane begitu ya. Akhirnya juga dia bertemu yang lain. Artinya itu kenyataan. Ada dalam satu komunitas, dalam perjumpaan itu terjalin relasi yang tidak selalu mudah dalam kita mengelola kehidupan bersama. Dalam perjalanan kehidupan beriman kita, dengan kenyataan kehidupan dalam sebuah komunitas, kita juga akan berjumpa dengan berbagai masalah dalam kehidupan ini. Satu keyakinan, dan saya yakin juga tetap hidup dalam diri Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk beriman kepada Allah yang berkarya di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka Dia yang menciptakan kita dalam realita kehidupan bersama di tengah komunitas tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Ia akan selalu hadir dengan berbagai caranya untuk membawa kita tetap ada dalam rangkulan kasih-Nya, di dalam karya keselamatan yang sudah Ia lakukan itu. Meskipun begitu bergejolak masalah-masalah yang kita temukan dengan kenyataan hidup bersama di tengah sebuah komunitas. Apakah itu dalam komunitas keluarga, komunitas kehidupan bersama di tengah sebuah persekutuan jemaat seperti kita yang hadir di sini, ataukah di tengah komunitas kehidupan kerja, usaha, bermasyarakat di lingkungan di mana Bapak Ibu Saudara ada. Sekali lagi, Tuhan selalu punya cara tentang realita kehidupan di tengah-tengah komunitas yang seringkali membuat kita sulit, yang seringkali kalau kita tidak hati-hati, kita juga ada dalam lingkaran masalah yang tidak temukan bagaimana jalan keluar, dan kehidupan bersama itu yang dijalin tidak menemukan atau tidak mengalami apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita, yaitu damai sejahteranya, yaitu karya keselamatan yang Dia kerjakan bagi dunia dan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari kitab Yehezkiel ini juga memaparkan sebuah kenyataan dalam komunitas kehidupan umat Israel yang ada di pembuangan Babel. Yehezkiel sesungguhnya seorang imam, tetapi juga kalau menyebutkan seorang nabi, maka ia ada dalam tugas khusus kalau seorang imam sebagai pengantara dalam ritual-ritual keagamaan Yahudi waktu itu. Menyebutkan seorang nabi adalah utusan Tuhan yang secara khusus untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan atau firman Tuhan yang dipercayakan bagi umat Israel, bahkan juga untuk menyampaikan bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau kehidupan kaum imam lebih dekat dengan kehidupan bait Allah, karena itu biasa disebut ya pendeta, kaum imam sebenarnya bukannya beda banget ya, tapi tidak fokus kita saat ini. Beda dengan pendeta dengan imam dalam konteks perjanjian lama. Lalu sang nabi lebih banyak keluar, gitu ya, lebih banyak keluar, ada dan bersama dalam komunitas umat, selaku umat Allah sekaligus selaku bangsa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jadi itu ya, Yehezkiel juga yang dibuang ke Babel. Lalu dia dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan harus sampaikan tentang kenyataan umatnya yang sudah terlalu jauh jatuh
dalam pemberontakan kepada Allah. Dalam bacaan kita, kalau ditelusuri sampai ke pasal 3, 4 atau 5 kali disebutkan kaum atau umat Israel itu sebagai pemberontak. Pemberontakan mereka memberontak, lalu ditambah lagi di ayat yang ke-4 dan ayat ke-5, mereka yang keras kepala, mereka yang tegar hati. Waduh, sudah sangat lengkap sempurna mereka punya kelakuan di hadapan Tuhan, yang bagi Tuhan mereka mengambil langkah untuk menjauhkan diri dari karya keselamatan Tuhan, dari karya kasih Tuhan, dari maksud dan tujuan Tuhan yang mau membawa ciptaannya, umatnya mengalami damai sejahtera atau shalom. Dan juga sangat jauh menjauhkan diri dari tujuan Tuhan, bahwa mereka mestinya menjadi para saksi dalam sikap, perilaku, tindakan yang membawa orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan untuk juga sampai dalam rangkulan kasih, karya keselamatan, dan damai sejahtera Tuhan. Lalu cara Tuhan kembali ia nyatakan tentang hal itu. Tentu juga ini menjadi berkat bagi kita untuk melihat dan merenungkan betapapun kenyataan kehidupan dalam komunitas yang menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari tujuan Tuhan yang baik itu, Tuhan selalu mau tarik, Tuhan selalu mau rangkul kembali. Tapi tentu manusia harus memberi respon. Bagaimana dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk, kepala batu, pemberontak ini? Maka di bacaan kita tadi dikatakan di ayat yang ke-5, cara Tuhan untuk mereka adalah ayat yang ke-5, bagian terakhir. Ya. Baik, dan bacaan terakhir tadi, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi bagaimana sikap Tuhan? Sikap Tuhan tidak berubah tentang kasih dan maksud merangkulnya tadi di dalam bahagian terakhir. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Itu cara Tuhan untuk mengatakan, aku tetap ada dan tidak pernah berubah tentang maksud dan tujuanku bagimu manusia, bagimu umat Israel yang kepala batu, tegar tengkuk, pemberontak. Tegar tengkuk ya di sini di dalam ayat yang ke-4 itu ya, keras, tegar hati. Ya, saya mendengarkan ulasan dari seorang rekan pendeta. Ya, keluarga Pandu, Bapak Ibu bisa mengikuti, itu juga arahan yang sangat baik ketika kita mau hadir dalam ibadah minggu ya. Itu dia sering mengulas dari istilah-istilah dari naskah aslinya ya. Tegar tengkuk itu seperti apa ya, leher yang kaku gitu. Leher yang kaku sehingga sulit sekali bergerak. Dengan demikian mereka akan sangat sulit dikaitkan dengan keyakinan, dikaitkan dengan kepercayaan mereka tentang Tuhan. Begitu mereka maju, kepala batu memberontak, kalau dia tengkuknya sudah keras begitu, lehernya kaku, nggak bisa digerakkan, mereka susah sekali dan nggak bisa lagi balik untuk melihat kembali kepada Tuhan, begitu kira-kira ya. Karena itu Tuhan harus punya cara bagaimana membawa mereka, walaupun lehernya sudah kaku, tapi Tuhan mau tolong mereka. Lalu dia bilang bahwa mereka tahu bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Tuhan mau mengerjakan maksud dan tujuannya yang tadi itu ya, yang sangat baik bagi manusia di dalam baik memperbaiki kelakuan mereka secara pribadi. Dengan demikian, setiap orang yang belum merespon menyambut, pastilah dia akan berimpak ya. Kalau dampak cenderung konotasi ke negatif, impaknya yang positif adalah bahwa jalinan relasi, kalau saja semakin banyak orang yang bisa tergerak berbalik kepada Tuhan, tentu jalinan relasi dalam sebuah komunitas itu akan membaik, bukan?
Siapa yang mengalami sejahtera bersama? Sama-sama mengalami itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Israel melalui Hezkiel dan juga menjadi berkat bagi kita yang hidup dalam sebuah realita komunitas ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti apakah cara Tuhan dalam memakai Yehezkiel untuk mencapai maksud dan tujuan Tuhan yang baik itu? Lalu mari saya ajak Bapak Ibu sekaligus kita merenungkan bahwa apa yang direspon oleh Yehezkiel tentang Tuhan yang memakai dia untuk mencapai tujuan yang baik bagi Tuhan untuk komunitas umat Israel, ini juga menjadi berkat bagi kita dalam membangun kehidupan secara pribadi dan bersama di tengah sebuah komunitas kita ya. Bagaimana respon Yehezkiel, bagaimana kemudian ia siap untuk melakukan itu, menjadi sesuatu yang berarti bagi kita paling tidak dalam kita membentuk karakter yang merespon bagaimana Tuhan yang mau menggiring kita juga masuk dalam sebuah kehidupan komunitas bersama dan kita menjadi berkat dan komunitas itu juga mengalami berkat Tuhan di dalamnya. Saya juga mau mengaitkan untuk kita merenungkan ya, karena kita sudah melakukan pengadaan sekarang, istilahnya pengadaan pengurus Palkat ya, tinggal PKP yang belum minggu depan gitu ya. Sehingga sudah ada pengadaan pemilihan dilakukan dan 3 orang ya. Kemudian salah satu sudah ditentukan sebagai ketua dalam pemilihan itu begitu. Kemudian mereka akan menjadi formatur untuk memperlengkapi gitu ya, memperlengkapi kepengurusan yang ada. Puji Tuhan, kesediaan mereka tentu sudah juga digumuli bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan hari ini juga dapat menjadi berkat gitu ya. Tetapi juga saya mau bawa tadi Bapak Ibu kita renungkan ini dalam realita kehidupan bersama di tengah komunitas, dan saya mau mengatakan bahwa setiap kita punya porsi tertentu yang Tuhan sudah berikan dan setiap kita memiliki panggilan dan pengutusan di tengah-tengah komunitas di mana kita ada. Ketika dalam keluarga, Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, dan juga ketika kita hadir dan juga di tengah persekutuan kita bekerja, ketika kita ada dalam kehidupan di tengah masyarakat, di RT, di RW, Bapak Ibu juga melayani di sana, mungkin ada yang sebagai ketua RT, RW, RW beda ya, bukan RW yang biasa ya, yang lain. Atau dalam berbagai kehidupan yang lain di dunia pendidikan dan sebagainya. Kita mau belajar dan merenungkan cara Tuhan yang memakai, memanggil, mengutus Yehezkiel. Mental juga karakter ini sangat berguna, sangat menjadi berkat bagi kita. Mari kita telusuri Bapak Ibu yang kekasih, kepada Yehezkiel yang Tuhan panggil dan Tuhan utus sebagai nabinya di tengah komunitas umat Israel yang tadi ya, pemberontak, kepala batu, tegar tengkuk, apalagi semua bungkus untuk kelakuan yang melawan Tuhan habis-habisan. Semua kelakuan yang menyakiti hati Tuhan. Dan untuk kelakuan itu mereka sendiri yang menarik diri menjauh dari Tuhan. Dengan begitu mereka menjauh dari tujuan Tuhan yang sangat-sangat baik itu. Kepada Yehezkiel, kita lihat Bapak Ibu, dimulai dengan firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Bapak Ibu yang kekasih, ayat 3 juga, firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel." Jadi itu ya,
Hai anak manusia, 2 kali sudah kita temukan dan Yehezkiel sering menyebutkan ini. Hai anak manusia, pertama Tuhan bilang bangun, berdiri, karena aku mau berbicara. Lalu yang ketiga, hai anak manusia, aku mengutus engkau. Ya. Tuhan bilang aku mau bicara, aku mau mengutus engkau. Apa respon Yehezkiel? Berdiri, lalu dia bilang, lalu dikatakan Tuhan berbicara, ayat 2 itu respon dia, ia berdiri, ia menyambut Tuhan yang berbicara dengan dia. Lalu dia bilang, Yehezkiel bilang, aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita biasa upacara ya dulu waktu masih sekolah ya. Siap, gerak. Apa arti kata kita siap? Berarti kita terbuka toh. Kita terbuka. Kita menghormati. Kita tertuju kepada dia yang mengatakan bahwa ayo bangkit, berdiri, siap. Yehezkiel pertama itu yang paling perlu. Mau enggak kita buka diri dulu buat Tuhan. Melepaskan semua pandangan kita, pikiran-pikiran kita. Tuhan aku siap. Kalau dikaitkan dengan pengadaan kepengurusan, tentu ketika ada proses itu, lalu ia masuk di dalam bursa calon pengurus, kemudian jadi formatur, tentu saya yakin tidak semudah itu aja iya dong. Tapi karena dimulai dengan siap, terbuka untuk itu, lanjut. Tuhan mau bicara, gitu ya. Aku hendak berbicara dengan engkau. Sesudah siap, terbuka. Lalu Tuhan mau berbicara, lalu dikatakan aku mau mendengarkan. Ayatnya yang kedua tadi ya, kemudian aku mendengar dia yang berbicara. Mendengar, ya listening, hearing, tapi ini mendengar, masuk. Kemudian hasil mendengar itu menyatu dengan seluruh pikiran hati kita, lalu dengan kesiapan tadi, keterbukaan tadi, kita mau juga melakukan. Mendengar sangat dikaitkan dengan follow up dari mendengar itu. Menyambut, mau menaati apa yang didengarkan, mau melakukan apa yang didengarkan. Baru lanjut lagi. Kalau kita stuck di situ, cuma. Jadi itu ya. Lalu sikap yang lain juga sangat ditunjukkan oleh Yehezkiel di sini dengan sebutan hai anak manusia. Kalau kita sebut kita ini manusia, apa yang ada di pikiran kita Bapak Ibu? Manusia, satu pasti ciptaan Tuhan. Bagi orang beriman akan mengatakan itu. Bapak Ibu yang hadir semua di sini kita akan bilang kita ada ciptaan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Walaupun memang kita juga mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia, yang sangat agung. Masterpiece Tuhan. Ciptaan yang teragung, yang termulia, yang menjadi agen, yang menjadi kepercayaan Tuhan untuk melakukan, mengelola semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Tapi tetap, kalau kita bilang kita ciptaan Tuhan, siapa yang lebih tinggi? Tuhan toh, tetap lebih tinggi. Yehezkiel mau mengatakan ini kenyataan sebagai manusia, kita tetap ada di bawah dan takluk di bawah otoritas Tuhan yang maha kuasa itu, tetapi ia memberikan kepercayaan yang luar biasa. Yehezkiel bilang aku mau respon, siap, mendengarkan dan menaati karena yang mau berbicara kepadaku dialah sang pemilik hidup. Dia yang punya otoritas atas segala sesuatu yang dia ciptakan, dan Tuhan yang maha kuasa yang hidup, yang bertindak itu Yehezkiel meyakini
mengacu dari perjalanan sejarah nenek moyangnya adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya, yang selalu membawa umat dari satu tahapan masalah ke tahapan masalah yang lain, tetapi Tuhan menggiring kepada karya keselamatan. Begitu kan? Peristiwa Mesir, peristiwa air bah, dan semuanya. Perjalanan padang gurun, Masa dan Meriba, di mana Tuhan tidak pernah memperdulikan mereka? Tidak ada. Tuhan seperti itulah yang diyakini oleh Yeskiel, dan dia siap mendengarkan tadi. Tuhan seperti itulah yang berbicara, dan dia siap untuk melanjutkan apa yang didengarkan tentang firman Tuhan. Tuhan yang mau berbicara tentang berbagai hal berkaitan dengan kelakuan umat Israel, tetapi kasih Tuhan yang tidak mau ia lepaskan dari umatnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi itu yang bisa kita lihat ya dalam bacaan ini. Itu yang dinyatakan oleh Yeskiel. Meskipun umat tetap memberontak, tetapi dia terus akan melakukan, dan ada satu keyakinan yang kuat juga yang Tuhan tanamkan, dan itu sangat dipercaya oleh Yeskiel ya. Di dalam ayatnya yang ayatnya yang kelima, aku mengutus ke bangsa pemberontak melawan aku, mereka nenek moyang mereka. Lalu ayatnya yang keempat dan kelima, mungkin kita agak sedikit ke bawah ya, ayat yang keenam. Sebab ini sebuah kepastian bagi Yeskiel dan juga meyakinkan kita tentang keterbukaan, kesiapan kita. Ayat 6, dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Terus disuruh menyampaikan jangan takut. Sebuah kekuatan, sebuah keyakinan, sang pemberi tanggung jawab surharga bagi Yeskiel, Tuhan yang Maha Kuasa, sang hidup dan sang penyelamat itu memberikan jaminan, memberikan kepastian. Jangan takut. Saya bayangkan ya, kepada umat Israel ini Yeskiel diutus, lalu yang tadi ayat 3 sampai 2 sampai 4, 5 bahkan berulang kali pemberontak, kepala batu, tekar tengkuklah semua-semuanya. Lalu dibilang dia seperti ada di tengah kalajengking, onak duri, nggak kebayang ya. Mungkin ada Bapak Ibu pernah digigit kalajengking ya. Kayak apa gitu ya. Kayak apa itu kalajengking ya. Terus onak duri, tertusuk duri kecil aja kita setengah mati hasil keluarinnya, kayaknya perih terus kalau nggak dikeluarkan. Apalagi onak duri. Itu keadaan, tetapi Tuhan bilang jangan takut. Bapak Ibu, mari kita tarik jauh ke belakang benang merah ketika Tuhan juga meyakinkan kepada murid-muridnya dan juga meyakinkan kepada setiap orang percaya di segala tempat dan di segala zaman. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan banyak peringatan dan pernyataan-pernyataan Yesus yang juga mempersiapkan kita tentang realita dalam kehidupan bersama di tengah komunitas. Salah satunya sudah dikatakan bahwa kamu juga seperti ada di tengah, kamu kuutus di tengah-tengah serigala. Bahkan serigala berbulu domba. Itu realita-realita kehidupan dari dulu sampai sekarang ada. Tapi Tuhan mau yakinkan bahwa setiap orang yang beriman kepadanya dalam setiap bidang kehidupan dia dimanapun, kalau kita dipanggil dan diutus dalam komunitas persekutuan seperti juga dikaitkan dengan pengadaan pengurus Pelkat yang kemudian Tuhan panggil dan utus di situ,
tetapi juga dalam berbagai lini kehidupan yang lain tadi Bapak Ibu. Kita juga menyampaikan firman Tuhan, menyatakan karya Tuhan supaya damai dan sejahtera itu hadir dalam kehidupan di komunitas keluarga, masyarakat, pekerjaan dan usaha, atau pendidikan atau apapun. Ya seperti ini gitu. Mari kita siap. Kita dengar dan meneruskan taat. Firman Tuhan melalui Yeskiel dan sampai kepada kita sekarang, jangan takut. Percuma. Kalau kita takut juga kita tidak bisa mengatasi atau mendapatkan jawaban apapun kan? Apakah dengan ketakutan kita menyelesaikan masalah? Enggak. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa memperbaiki keadaan-keadaan yang rusak dalam hidup ini? Kan tidak. Kalau saja ketakutan, kalau saja kekhawatiran, kalau saja ketidakmauan kita bisa menjadi solusi, menjawab semua masalah-masalah dalam kehidupan bersama menjadi lebih baik, ya enggak apa-apa. Tapi adakah pengalaman Bapak Ibu dengan takut, dengan khawatir, dengan apatis mengatasinya? Saya kira tidak ada. Mungkin dalam saat tertentu kita bisa jatuh dan firman Tuhan selalu mengingatkan, Tuhan selalu punya cara. Dan percayalah Tuhan selalu punya cara juga lewat setiap orang yang ada yang Tuhan pakai secara khusus. Kalau di tengah persekutuan jemaat dengan pengadaan pengurus pelkat, adanya kehadiran presbiter dan sebagainya, komisi yang akan bergulir ke depan, itu cara Tuhan juga. Dan bagi siapapun yang kemudian melalui proses kelembagaan dipercayakan, ayo seperti Yeskiel, sambut. Lalu percaya bahwa Tuhan mau bekerja, berkarya, mengatasi banyak hal dalam kehidupan komunitas bersama kita di tengah persekutuan ini. Bukan hanya menjawab masalah, tetapi juga menjadi berkat untuk menjawab berbagai kebutuhan-kebutuhan yang melalui pelayanan secara khusus yang diterima dan dilakukan, baik para pengurus pelkat, komisi presbiter, melalui pergumulan bersama, melahirkan, juga sudah melewati proses pertemuan warga sidi jemaat, Bapak Ibu memberikan masukan, semua itu diramu demikian rupa panggilan dan pengutusan Tuhan secara khusus bagi mereka yang menata layani tadi. Maka cara Tuhan mau bicara, cara Tuhan yang mau bekerja, menjawab berbagai kebutuhan kehidupan beriman kita menjadi lebih terarah untuk membawa shalom Tuhan itu ada. Tentu realita masalah-masalah tadi juga tidak menjadi sesuatu yang tidak kita temukan. Tetapi Tuhan bilang jangan takut, dan kalau kita merespon seperti Yeskiel, mental karakter seperti ini, tentu semua yang terpanggil secara khusus di dalamnya akan bergumul sungguh. Karena tujuannya, fokusnya adalah Tuhan yang bawa damai sejahtera. Mau menggumuli itu bersama, melepaskan ego kita dalam kerendahan hati. Yeskiel ini anak manusia, simbol kita lebih rendah dari Tuhan. Siapakah kita? Kita menjalankan semua itu dengan penuh kerendahan hati dan fokus kepada Tuhan. Maka berbagai hal dalam komunitas hidup bersama sebagaimana tujuan Tuhan itu juga menjadi berkat bagi kita, Bapak Ibu. Mari kita berjalan dan melangkah bersama. Apa yang diperlihatkan melalui sikap Yeskiel menyambut Tuhan yang mau bicara dengan sikap yang gambaran anak manusia, dia sadari dia penuh dengan kerendahan hati karena dia tentu hanya ciptaan Tuhan, penuh kelemahan, keterbatasan. Tapi dia juga mau Tuhan berbicara, mendengar dalam pengertian tadi. Dia berdiri, dia siap untuk melakukan, dan umat Israel mendapatkan berkat Tuhan. Yang lehernya kaku mau dibantu untuk berbalik. Ya rugilah kalau yang nggak mau. Tapi yang menyambutnya juga kehadiran Bapak Ibu kita yang mau menyambut dan berkarya melanjutkan tugas yang Tuhan juga percayakan lewat berbagai bidang atau berbagai cara Tuhan untuk Bapak Ibu masuk di tengah kehidupan komunitas, meneruskan karya Tuhan itu.
membawa banyak orang. Saya yakin membawa banyak orang yang juga bisa sampai. Dan kalau setiap orang yang ada di sekitar kita merespon, menyambut, tentu kebahagiaan dan sejahtera Tuhan juga menjadi bagian kita. Tapi tentu siap juga, kita akan diperhadapkan juga tetap dengan masalah itu realita. Itu realita, tapi Tuhan ada di sana. Tuhan mau pakai kita dengan cara Tuhan. Tuhan juga mau membawa kita mengalami berkat Tuhan. Dan Tuhan tidak berhenti untuk menepati janjinya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun, dalam komunitas apapun Bapak Ibu, mari kita selalu mau terbuka, siap mendengar, menyambut firman Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita mau menaati, kita mau menjalankan, kita mau menjadi berkat, meneruskan itu. Nikmati berkat Tuhan, alami berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, baik di tengah keluarga, persekutuan berjemaat, kerja, usaha, pendidikan, komunitas bermasyarakat, di mana Tuhan panggil, utus Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bukankah seisi dunia dijemakan oleh dosa, tapi Allah telah mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat bagi kami.
kami merenungkannya, kami memaknai, berdialog dalam diri kami, lalu kami juga mengevaluasi diri kami menemukan betapa Tuhan Engkau peduli dalam kehidupan kami. Engkau mau membawa kami untuk selalu mengalami maksud dan tujuan Tuhan yang membawa karya keselamatan dan damai sejahtera itu bagi seluruh umat ciptaan Tuhan. Terutama bagi kami sebagai ciptaan Tuhan yang termulia, manusia. Tuhan, biarlah kami sungguh juga dapat meneruskan karya kasih keselamatan dan damai sejahtera Tuhan lewat kesaksian kehidupan kami, dimanapun Tuhan memanggil dan mengutus kami, di tengah komunitas manapun kami sungguh menjadi berkat, meneruskan firman Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan yang menjadi berkat juga bagi sesama yang berjumpa dengan kami. Tentu ini juga menjadi bagian yang membuat kami dalam kehidupan bersama mengalami berkat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai pergumulan kehidupan kami di tengah kehidupan keluarga. Tuhan Yesus juga selalu hadir menjadi pemimpin yang mengarahkan bahtera atau perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Lalu kami juga dapat mengalami sukacita, kebahagiaan dan sejahtera Tuhan di dalamnya. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan kami bekerja, usaha, anak-anak dalam pendidikan mereka. Tuhan buka jalan, berikan kecukupan, sehingga semua dapat diatasi dan semua boleh mengalami cara Tuhan yang membawa setiap keluarga mencapai masa depan yang menyatakan terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan juga menjadi saluran berkat Tuhan di tengah kehidupan ini. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk perjalanan persekutuan dan kesaksian kami bersama di tengah persekutuan jemaat GPIB Jemaat Bahtera Iman. Tuhan memberkati untuk setiap kegiatan pelayanan yang dijalankan, yang kami lakukan. Kiranya semua boleh mengambil bagian terlibat bersama, bergumul bersama, menjalankan dalam pengelolaan penata layanan bagi seluruh yang Tuhan percayakan melalui jemaat dalam menata layani, para presbiter, untuk seluruh pengurus unit misioner yang ada, dalam kebersamaan melangkah juga dengan BPPJ, karyawan yang juga menopang pelayanan, gelis jemaat. Tuhan memberkati. Kiranya ada perjalanan bersama yang harmoni dalam tuntunan hikmat Tuhan, pengelolaan yang menjadi berkat, menjawab maksud dan tujuan Tuhan melalui GPIB Jemaat Bahtera Iman dalam kehidupan bersama di tengah jemaat maupun ketika kami berhadapan dengan lingkungan di mana kami ada. Kami jadi terang dan berkat juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses penyusunan program kerja dan anggaran periode 2000 untuk tahun 2023-2024. Proses sudah mulai bergulir melalui pertemuan warga sidi jemaat yang menampung berbagai inspirasi, berbagai pikiran-pikiran yang tentu sangat dikaitkan dengan kepedulian terhadap kebutuhan perjalanan bersama di tubuh Kristus GPIB Bahtera Iman ini. Semua sudah boleh berlangsung pada hari Rabu yang lalu di sektor-sektor masing-masing, dan kami akan berproses selanjutnya. Tuhan akan memberkati proses
tersebut, baik untuk tingkat lokal dan ketika kemudian setelah persidangan tahunan secara sinodal dan juga di tingkat wilayah Mupel, Banten, seluruhnya kami dapat bersama menghasilkan program kerja anggaran yang sungguh-sungguh menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan bersaksi, bersekutu, melayani melalui GPIB Bahtera Iman ini. Kami berdoa ya Tuhan dan juga bersyukur untuk proses pengadaan pengurus Pelkat. Kami tinggal melakukan pemilihan pengurus Pelkat PKP pada minggu depan, Sabtu depan. Semua yang sudah Pelkat yang sudah melakukannya dan sudah terpilih para calon pengurus yang akan dilengkapi ke depan. Tuhan memberkati proses tersebut sehingga kesediaan mereka menyambut maksud dan pengutusan Tuhan untuk para pengurus ke depan menjadi berkat besar pertumbuhan jemaat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa keluarga yang kami doakan pada saat ini. Berkati mereka dalam segala perjalanan, pergumulan kehidupan dan harapan-harapan mereka ke depan. Mereka ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan senantiasa. Doa kami untuk keluarga Ibu Agustina Helena Bungai Lewu, untuk keluarga Salamate Samahati, keluarga Basyah Pitoy, keluarga Ibu Kesia Pingkan Jovanka Girungan, keluarga Paulus Sumario, keluarga Ibu Deliana Ratulangi, keluarga Rudi Rodolf Sapasuru, keluarga Ibu Theodor Sipayung Simarmata, keluarga Manurung Silalahi, keluarga Ibu Beatrice Maringka Patiwail, keluarga Ibu Angelina Minang Sari Panggiso Sijabat, keluarga Lagang Hasiholan Manungkalit, keluarga Petrus Saimima, keluarga Zulio Yustiani Rumambi, keluarga Butar-Butar Turangan, keluarga Tri Cahyo Sabtanto Sigit Widodo. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga besar Tete Lepta Lopulalan dalam duka mereka. Tuhan boleh memanggil hamba-Mu yang Kau kasihi, almarhum Ibu Pendeta Juliana Tete Lepta, tentu keluarga besar kehilangan, tetapi sukacita di dalam Kristus tetap menjadi bahagian mereka, karena Tuhan Yesus terus menguatkan, menghiburkan, dan membawa mereka terus menapak, mencapai, menjalani kehidupan, mencapai masa depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau sang tabib kami yang agung, biarlah dalam jamahan tangan kasih kuasa Tuhan boleh memberikan kembali kesehatan, pemulihan bagi saudara-saudara terkasih kami yang sedang dalam kelemahan, baik yang dirawat di rumah sakit saat ini, untuk Ananda Firly Kusuma, maupun mereka yang dalam proses perawatan dan pemulihan di rumah, untuk Ibu Juliana Papilaya Sopaheluakan, Miss Sandra Sompi, Ibu Bet Tapilaha, Ibu Marice Antoinette Juliana Sasaboni Nikiulu, Ibu Ruby Kolibodren, Ibu Yunike Elizabeth Buki, Ibu Henry Tabolah Liwulanga, dan Diaken Marlon Sapasuru. Terima kasih Tuhan. Seluruh perjalanan kehidupan kami bersama ke depan, biarlah dalam langkah-langkah yang Tuhan pimpin, firman Tuhan yang menjadi terang bagi kami, dan kami mau sungguh-sungguh berjalan menurut kehendak Tuhan yang sangat baik bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk jalanan kehidupan bersama kami di negeri ini. Tuhan memberkati kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat kami.
Dalam tuntunan hikmat Tuhan, biarlah seluruh aparat pemerintah kami boleh memimpin, mengelola jalanan hidup di negeri kami ini, dan juga mengayomi masyarakat. Kami juga selaku warga masyarakat selalu memberikan dukungan yang kondusif, apa yang dapat kami berikan sesederhana apapun, bahwa semua itu untuk mencapai kehidupan di negeri kami ini, kehidupan yang diwarnai keadilan, damai sejahtera yang Tuhan bawa. Untuk kesaksian gereja-gerejamu, Tuhan juga memberkati, menjadi terang dan berkat dalam setiap karya dan pelayanannya. Kami berdoa untuk pelayanan ibadah yang boleh kami bersama nikmati alami saat ini. Tuhan memberkati untuk semua yang boleh melayani, diaken penatua yang bertugas, di pemandu lagu, musik, di multimedia, semen, dan juga Satgas COVID-19. Demikian juga untuk paduan suara sektor pelayanan 4. Semua juga karyawan yang mempersiapkannya, semua kami boleh melakukannya dengan penuh kesungguhan, kerendahan hati, ketulusan berkat Tuhan, terus untuk kami dapat melayani bagi kemuliaan Tuhan di tengah jemaat ini. Topangan keluarga yang terus diberikan, maka berkat Tuhan juga atas mereka. Berkat Tuhan juga untuk seluruh warga jemaat semua yang boleh hadir bersama dalam ibadah saat ini. Tentu jemaat adalah bagian yang tak terpisahkan untuk membangun persekutuan tubuh Kristus GPB Jemaat Bahtera Iman yang dilimpahi berkat Tuhan yang tiada berkesudahan itu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami memasuki minggu yang baru dan hari-hari selanjutnya. Biarlah kami juga selalu mau siap mendengarkan dan juga menaati, menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh menjadi garam dan terang di tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. pelihara kami demi Putra-Mu Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian dari paduan suara dari sektor pelayanan 4, silakan.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Warga jemaat memberikan persembahan diiringi instrumen, dimulai dari pelayan firman, presbiter yang bertugas, dilanjutkan oleh jemaat yang duduk di bangku depan.
Jemaat mari berdiri. Kita akan doakan persembahan kita secara bergantian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk mereka yang hadir dalam kehidupan kami untuk melengkapi, menopang, dan menolong kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah kami menjadi berkat untuk pelayanan kesaksian-Mu di dunia. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat GPIB Bahtera Iman, Minggu 29 Januari 2023. Yang pertama, ibadah keluarga secara daring dan luring. Tanggal 1 Februari 2023, ibadah keluarga akan dilaksanakan secara daring dan luring. Dimohon kehadiran presbiter dan jemaat sektor pelayanan 2 pada ibadah keluarga di gedung gereja pukul 19.30 WIB. Dengan pelayan firman Pendeta Sandra Lumentut de Soisa. Kedua, pemilihan pengurus Pelkat. Dalam rangka pemilihan pengurus Pelkat, Sabtu 4 Februari 2023 dilaksanakan pemilihan pengurus Pelkat PKP pukul 17 WIB. Kegiatan pemilihan pengurus Pelkat diawali dengan ibadah. Dimohon kehadiran seluruh anggota Pelkat PKP. Ketiga, sidang Majelis Jemaat Triwulan Ketiga. Sidang Majelis Jemaat Triwulan Ketiga tahun 2022-2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 11 WIB. Bertempat di gedung gereja GPIB Bahtera Iman. Dimohon para pengurus sektor, Pelkat dan komisi dapat menyerahkan laporan triwulan ketiga ke kantor Majelis Jemaat. Keempat, informasi Pelkat Persekutuan Teruna. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Teruna yang ke-40, berikut beberapa informasi. Yang pertama, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna atau IHMPT tanggal 5 Februari 2023 bergabung bersama jemaat di gedung gereja utama pukul 8 WIB. Yang kedua, Pelkat Persekutuan Teruna akan melakukan kunjungan ke Yayasan Rumah Berkat Gunung Sindur pada hari Minggu 26 Februari 2023. Demikian informasi Pelkat Persekutuan Teruna. Mohon perhatian orang tua dan anak layan. Kelima, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Pendeta Emeritus Juliana Tetelepta dalam usia 70 tahun pada hari Minggu 22 Januari 2023 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 24 Januari 2023 di TPU Astana Raga Pondok Benda Pamulang II. Almarhumah adalah anggota GPIB Jemaat Bahtera Iman Sektor Pelayanan 2. Seluruh presbiter dan warga jemaat GPIB Bahtera Iman menyampaikan turut berduka cita
dengan iringan doa, kiranya kasih dan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus menjadi bagian dari keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, jumlah jemaat yang hadir 244 orang. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih. Jemaat, mari berdiri. Pergilah, persiapkan dirimu sebagai umat utusan Allah. Perlengkapi dirimu dengan hal-hal baik dan bernilai. Taatlah pada perintahnya dan nyatakan kemuliaan serta kebenaran Tuhan dalam seluruh hidupmu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan Bapa-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan Bapa-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.